Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda pernah mendengar tentang uang kuno 25 sen emisi 1947? Di kesempatan ini kita akan membahas salah satu uang kuno yang sangat menarik, yaitu uang 25 sen tahun 1947 seri federal kedua. Mungkin kalian sudah sering mendengar tentang uang kuno ini, tapi tahukah kalian kenapa uang 25 sen ini sangat istimewa di mata para kolektor? Apa yang membuatnya begitu berharga dan dicari-cari, meskipun usianya sudah lebih dari 70 tahun? Nah, di video ini, kita akan mengungkap sejarah, fakta menarik, dan nilai penting dari uang 25 sen 1947. Yuk simak terus untuk mengetahui alasan mengapa uang ini begitu populer, dan kenapa banyak kolektor yang rela membayar mahal hanya untuk memilikinya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Deskripsi umum dan latar belakang. Nama, uang kertas 25 sen tahun emisi, 1947. Diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda atau Dutch Treasury. Ukuran, kurang lebih 100 x 60 mm. Percetakan, G. Kolff dan Co., Batavia. Tanda tangan, Voorzitter van de Algemene Rekenkamer atau Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Umum, J.E. van Hoogstraten. Direktur van Financiën atau Direktur Keuangan W.A. Alons. Bahan, kertas. Salah satu tantangan utama dalam numismatik kolonial adalah identifikasi perancang atau pengukir mata uang. Untuk banyak emisi uang kertas dari era kolonial, terutama yang berdenominasi rendah atau diproduksi dalam kondisi mendesak, nama desainer dan pengukir individu seringkali tidak dicantumkan secara publik pada fisik uang kertas maupun dalam catatan yang mudah diakses. Beberapa faktor berkontribusi terhadap anonimitas para perancang mata uang kolonial. 1. Fokus utilitarian. Uang kertas denominasi rendah lebih dipandang sebagai alat transaksional sehari-hari yang fungsional. Atribusi artistik mungkin bukan prioritas utama bagi otoritas penerbit. 2. Praktik rumah cetak keamanan. Perusahaan percetakan uang seringkali mempekerjakan tim desainer dan pengukir. Desain akhir bisa merupakan hasil kolaborasi, sehingga atribusi individual menjadi kompleks atau kurang ditekankan. Fokus utama adalah pada keamanan dan keseragaman produk. 3. Dinamika kekuasaan kolonial. Penekanan lebih diberikan pada otoritas kekuasaan kolonial yang menerbitkan, bukan pada pengakuan artistik individu. 4. Kurangnya catatan publik yang dapat diakses. Catatan produksi yang detail, termasuk penugasan desainer untuk setiap uang kertas kolonial spesifik, mungkin terbatas pada arsip perusahaan swasta, atau catatan pemerintah yang tidak terjangkau oleh materi penelitian yang ada. Diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, uang kertas 25 sen 1947 merupakan bagian dari strategi mata uang Belanda pada masa itu. Inskripsi tulisan kata Indonesia pada uang ini sangat signifikan. Hal ini dapat diartikan sebagai 1. Upaya Belanda untuk mengambil alih nama Indonesia untuk model negara federal mereka. 2. Langkah pragmatis untuk memastikan penerimaan mata uang tersebut di wilayah yang semakin mengidentifikasi diri sebagai Indonesia. Dari sumber yang kami dapatkan bahwa pencetakan uang ini berlanjut, setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan penuh hingga negara tersebut memiliki koin sendiri yang tersedia, menggarisbawahi perannya sebagai mata uang transisional bahkan untuk periode singkat pasca penyerahan kedaulatan, kemungkinan karena kebutuhan mendesak akan denominasi kecil. Dijavaske Bank disingkat DJB secara historis adalah Bank Sentral Hindia Belanda yang menerbitkan gulden. Selama pendudukan Jepang, DJB digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko. Pasca Perang Dunia II, Belanda bertujuan untuk memulihkan fungsi DJB. Namun, uang kertas 25 sen 1947 diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, bukan secara langsung oleh DJB, meskipun DJB secara intrinsik terkait dengan sistem moneter kolonial. DJB akhirnya dinasionalisasi dan menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953. Uang kertas 25 sen 1947 federal kedua adalah artefak nyata dari perang mata uang dan perjuangan politik serta militer yang lebih luas untuk kemerdekaan Indonesia. Desainnya, dengan tulisan Indonesia dan penerbitnya, Pemerintah Hindia Belanda,
mencerminkan upaya Belanda untuk menerapkan solusi federal melawan aspirasi republik yang menginginkan negara kesatuan. Sirkulasi berbagai mata uang, seperti uang Jepang, Nica, Ori, menunjukkan lingkungan ekonomi dan politik yang kacau. Istilah federal, sejalan dengan rencana Belanda untuk negara Indonesia Federal, yang akhirnya terbentuk sebagai RIS pada tahun 1949, tetapi berusia pendek. Inskripsi tulisan Indonesia pada uang kertas Hindia Belanda adalah indikator krusial dari upaya Belanda untuk membentuk narasi dan masa depan negara Indonesia, yang kemungkinan dimaksudkan untuk membuat uang kertas ini lebih dapat diterima, atau untuk menegaskan visi Belanda tentang Indonesia, sebagai entitas federal yang terkait dengan Belanda. Penggunaan berkelanjutan uang kertas ini, pasca kemerdekaan menyoroti tantangan praktis transisi mata uang di negara yang baru berdaulat. Periode 1945 sampai 1949 di Indonesia merupakan babak sejarah yang ditandai oleh kekacauan moneter yang luar biasa. Situasi ini timbul akibat beredarnya berbagai jenis mata uang secara simultan di wilayah yang seringkali tumpang tindih atau saling berdekatan, menciptakan kebingungan massal, mendorong spekulasi, dan menimbulkan kesulitan signifikan dalam transaksi ekonomi sehari-hari bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis mata uang utama yang beredar pada masa itu. 1. Uang Republik Indonesia, disingkat ORI, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia mulai tanggal 30 Oktober tahun 1946. ORI bukan hanya sekadar alat pembayaran. Lebih dari itu, ORI adalah simbol kedaulatan nasional, perlawanan terhadap upaya rekolonisasi Belanda, dan penegasan identitas bangsa yang baru merdeka. Peredaran ORI terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang secara de facto dikuasai oleh Republik, meskipun upaya penyelundupan dan peredaran di daerah pendudukan Belanda juga terjadi. 2. Uang Pemerintah Hindia Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration, disingkat NICA, diterbitkan oleh otoritas Belanda untuk digunakan di wilayah-wilayah yang berhasil mereka duduki atau kontrol. Uang 25 sen tahun 1947 ini termasuk dalam kategori mata uang yang dikeluarkan oleh pihak Belanda, secara spesifik oleh pemerintah Hindia Belanda, atau Dutch Treasury. Tujuan penerbitan uang ini adalah untuk menstabilkan ekonomi di wilayah pendudukan, menurut versi Belanda, membiayai operasi militer dan administrasi mereka, serta secara aktif menyaingi dan menekan peredaran ORI. 3. Sisa uang pendudukan Jepang. Mata uang kertas yang ditinggalkan oleh pemerintah pendudukan Jepang setelah mereka menyerah pada tahun 1945 masih beredar luas di masyarakat pada awal masa kemerdekaan. Nilai mata uang ini terus merosot drastis akibat hiperinflasi yang tidak terkendali. Namun, karena kelangkaan alat tukar lain yang diakui secara luas, uang Jepang ini terpaksa masih digunakan dalam transaksi sehari-hari, terutama di daerah-daerah di luar jangkauan efektif uang ORI atau uang NICA. 4. Uang Dejavaasche Bank, disingkat DJB. Uang kertas dan logam peninggalan masa pra-perang dunia II yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Kolonial, Dejavaasche Bank, juga masih memiliki sisa peredaran. Meskipun jumlahnya mungkin tidak sebanyak uang Jepang, keberadaannya menambah kompleksitas situasi moneter pada saat itu. Desain uang dan nilai filosofi. Sisi depan menampilkan gambar utama, floral atau ornamen geometris, warna dominan, coklat, tulisan Indonesia, tanda pembayaran yang sah, 25 sen, dan tanggal 1 Desember tahun 1947. Tampak sisi belakang menampilkan gambar utama, teks undang-undang dalam dua bahasa. Warna dominan, coklat. Penggunaan desain floral atau ornamen geometris yang relatif netral pada seri 25 sen 1947, ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menghindari kontroversi yang mungkin timbul dari penggunaan gambar figur penguasa kolonial, atau simbol-simbol kerajaan Belanda yang provokatif. Teks seperti tanda pembayaran yang sah, adalah sebuah pernyataan langsung kepada penduduk lokal dalam bahasa yang mereka pahami, sebuah konsesi linguistik yang tidak bisa diabaikan. Bahkan teks peringatan pemalsuan di bagian belakang juga disajikan dalam dua bahasa, Belanda dan Indonesia. Langkah Belanda untuk mengadopsi desain yang lebih lokal, atau diindonesiakan, untuk seri 25 sen tahun 1947 ini, dapat dipahami sebagai strategi Indonesianisasi lunak. Belanda menyadari betapa kuatnya sentimen nasionalis Indonesia, dan meluasnya penolakan terhadap simbol-simbol kolonialisme yang terang-terangan.
dalam kerangka strategi politik federalisme, di mana Belanda bertujuan membentuk negara-negara bagian Indonesia yang otonom namun tetap berada dalam lingkup pengaruhnya, diperlukan instrumen-instrumen negara, termasuk mata uang yang setidaknya tidak secara frontal menyinggung perasaan nasional atau identitas lokal. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dan nama Indonesia pada mata uang yang mereka terbitkan, Belanda mungkin berharap bahwa mata uang ini akan lebih mudah diterima dan beredar luas di wilayah-wilayah yang mereka kontrol. Ini adalah upaya untuk memperkuat cengkeraman ekonomi mereka secara lebih halus dan tersamar. Strategi ini dapat dilihat sebagai bentuk penggunaan soft power atau bahkan propaganda visual yang bertujuan untuk menormalisasi kehadiran dan otoritas Belanda dalam kerangka negara federal yang sedang mereka rancang. Ini adalah upaya untuk memenangkan hati dan pikiran, atau setidaknya mengurangi tingkat resistensi aktif terhadap mata uang dan secara implisit terhadap pemerintahan Belanda. Lebih jauh, strategi ini juga bisa bertujuan untuk menciptakan kebingungan atau dualisme loyalitas di kalangan masyarakat terkait mata uang mana yang sah atau lebih Indonesiawi, antara ori yang jelas-jelas diterbitkan oleh Republik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan penuh, dan uang Hindia Belanda seri baru ini yang mencoba mengkooptasi sebagian simbol identitas Indonesia. Fitur keamanan. Mengingat keterbatasan teknologi zaman dahulu, untuk keamanan uang 25 sen 1947 masih sangat sederhana. Uang ini tidak ada watermark dan tidak ada benang pengaman. Bahkan nomor seri juga tidak terdapat di seri uang ini, di mana nomor seri di beberapa uang kuno sebagai kode kontrol, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu keamanan pemalsuan. Tetapi ada sumber yang memberikan informasi bahwa uang 25 sen 1947 ini memakai kertas berserat halus dan di mana untuk jenis kertas ini, zaman dahulu tidak bisa didapat oleh sembarang orang. Harga pasaran. Uang kertas 25 sen tahun 1947, yang sering dikaitkan dengan periode federal dalam sejarah Indonesia, adalah sebuah artefak numismatik yang syarat dengan makna historis. Diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Desember tahun 1947, mata uang ini beredar di tengah pusaran Revolusi Nasional Indonesia, sebuah periode yang ditandai oleh perjuangan fisik dan diplomatik untuk mempertahankan kemerdekaan. Sebagai artefak sejarah, uang 25 sen tahun 1947 ini memiliki nilai yang signifikan bagi para numismatis, sejarawan, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ia bukan hanya selembar kertas tua, melainkan sebuah representasi fisik dari salah satu periode paling menentukan dalam pembentukan bangsa Indonesia. Keberadaannya mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk kemerdekaan tidak hanya terjadi di medan pertempuran fisik atau meja perundingan diplomatik, tetapi juga dalam ranah ekonomi dan moneter. Uang pecahan kecil ini, dalam kesederhanaan desain dan nilainya, mencerminkan dinamika sejarah yang besar dan kompleks, pertarungan ideologi, strategi politik, kesulitan ekonomi, dan aspirasi sebuah bangsa untuk merdeka sepenuhnya. Ia menjadi bukti bahwa bahkan objek sehari-hari seperti mata uang pun dapat syarat dengan makna sejarah dan politik, menjadi cermin dari pergulatan identitas dan kedaulatan sebuah negara. Berdasarkan data penjualan yang kami dapat dari beberapa pelelangan di grup numismatik Indonesia, dan hanya mengambil data khusus untuk seri biasa tanpa memasukkan seri spesimen, dan misprint atau error yang diklasifikasikan berdasarkan kondisi kertas uang. Adapun hasil pemantauan kami harga pasar untuk uang kertas 25 sen tahun 1947, yang dapat kami himpun dari beberapa sumber. Untuk tingkat kondisi UNC rentang harga Rp60.000 sampai Rp90.000, untuk kondisi AUNC rentang harga di sekitar Rp40.000 sampai Rp60.000. Untuk tingkat kondisi XF rentang harga di sekitar Rp25.000 sampai Rp40.000. Dan untuk tingkat kondisi VF sangat jarang sekali keluar, karena untuk jenis uang ini masih relatif murah, dan peminat kolektor juga cukup sedikit. Sehingga, rentang harga yang kami simpulkan dari data, yang didapat dari grade di atasnya adalah Rp25.000 sampai Rp10.000. Untuk kolektor uang kuno, sertifikasi oleh lembaga independen seperti Paper Money Guarantee, disingkat PMG, sangatlah penting. Sertifikasi ini memberikan penilaian objektif terhadap kondisi, dan memverifikasi keaslian uang. Untuk pasaran di Indonesia untuk harga 25 sen 1947 yang sudah disertifikasi, adalah untuk PMG Grade 66 EPK, dengan rentang harga Rp400.000 sampai Rp650.000. PMG Grade 67 EPK, dengan rentang harga Rp500.000 sampai Rp900.000.
dan PMG Grade 68 EPQ dengan rentang harga Rp1.000.000 sampai Rp1.700.000. Adapun harga relatif estimasi, karena sangat bervariasi, tergantung banyak dan sedikitnya dikeluarkan oleh kolektor di pasar dan minat pembeli dalam suatu lelang. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis teman-teman. Sekarang, setelah mengungkap semua fakta menarik tentang uang 25 sen tahun 1947 seri Federal 2, kita tentu saja bisa melihat betapa berharganya uang kuno ini, baik dari segi sejarah maupun nilai kolektibilitasnya yang luar biasa. Semoga informasi yang kami bagikan bisa memberikan wawasan baru bagi kalian yang tertarik dengan dunia numismatik dan koleksi uang kuno. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video edukasi menarik lainnya seputar uang kuno dan koleksi langka. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terus semangat berburu koleksi langka. Terima kasih.